Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu GPU terbaru dari Taraski. Pasti kalian asing lah dengan mereknya ini ya, Taraski, karena dia itu baru masuk dan juga baru aja sih untuk brand yang muncul di market Indonesia untuk yang ada di sini. Ya di mana Taraski tersebut menjual produk GPU pada saat ini. Seperti contoh yang ada di sini, yang serinya adalah GTX 1660 Super. Dan di sini saya akan reviewnya apakah ini original atau tidak. Karena aku pribadi sekarang terbilang ini original karena saya sudah mengetesnya. Dan apakah ini sesuai atau tidak GTX 1660 Super pada merek lainnya, apakah sama atau tidak performanya, kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti ini penampilannya, dia itu berwarna hitam. Ya ada logonya Taraski sih di bagian sini ya. Karena seri lain seperti contohnya serinya RX 580 dan juga yang lainnya, modelnya sama sih, cuma kayak gini aja modelnya, berwarna hitam, cuma ada stiker Taraski, kurang lebihnya seperti itu. Untuk modelnya Taraski, kalau nggak salah itu paling tinggi di RTX 3060M untuk yang ada di sini. Kalau yang paling rendah, kalau nggak salah di RX 580 ya. Saya juga punya GPU-nya di belakang, nantilah untuk reviewnya. Tapi kita akan membahas dari segi GTX 1660 Super yang ada di sini dan juga brandnya, apakah ini bagus atau tidak di harganya sekarang. Terbilang murah ya, karena dia itu harga terjangkau meskipun brandnya tersebut terbilang asing. Tapi yang paling aman, dia itu garansi resmi dari PT yang ada di sini, PT Adiraja Teknologi Nusantara. Dia itu garansi cuma 1 tahun. Dan juga di sini dia itu ada kantor fisiknya untuk PT-nya. Saya kasih gambaran di sini ya untuk alamatnya dan juga nomor teleponnya. Jadi aman lah kalau misalkan garansi kerusakan silahkan ke sana. Kurang lebihnya seperti itu, jadi garansi dia itu aman. Dan di sini untuk sampelnya GTX 1660 Super, apakah ini aman atau tidak, atau ada kendala atau tidak, kita akan lihat aja nanti di reviewnya di habis ini. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi perbandingan dengan GTX 1660 yang lainnya yang ada di sini ya. Sebagai contohnya perbandingan, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Untuk yang ini GTX 1660 Super mereknya Taraski, dia itu dibanderol di harga 2.190.000. Terbilang murah ya daripada merek-merek yang lainnya. Tapi ini baru garansi 1 tahun. Kalau dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya yang baru, GTX 1650 yang DDR6 dia itu di harga 2,2 sampai 2,3. Kalau yang ini kan cuma di 2,2 kalau dibulatkan. Jadi aku lebih prefer yang ini ya, karena performanya lebih bagus jauh daripada yang GTX 1650. Saya lebih memilih yang ini sih, GTX 1660 Super yang baru. Meskipun garansinya cuma 1 tahun masih nggak masalah sih untuk yang ada di sini. Kalau yang GTX 1650 biasanya di 2 sampai 3 tahun. Dan di sini contoh boxnya, dia tuh habis sama seperti Furion ya, ada gambar naga birunya, naga air lah ini. Dan dia tuh simpel-simpel aja sih dari segi penampakan boxnya. Tapi ini aman ya, ini tuh original, bukan palsu maupun KW. Nanti saya kasih aja gambaran dari segi GPU set. Kalau yang ini dia tuh bener-bener ori. Dan di sini penampakannya untuk GPU-nya, dia itu dual fan seperti contoh yang ada di sini, sama seperti pada umumnya di merek-merek yang lainnya. Dan juga di sini ada 3 port, HDMI, DisplayPort, dan juga ada DVI. Nih ya, saya buka semua aja untuk portnya yang ada di sini. Jadi bisa dibilang itu support cuma maksimal di 3 monitor, nih ya, HDMI, DisplayPort, dan juga DVI. Dan di sini untuk penampakannya ya, full semua. Nih, di bagian belakang tidak ada backpadnya, ya wajar sih di harga murah, jangkau, apalagi dia itu baru, tidak ada backpadnya, masih aman-aman aja, nggak masalah untuk yang itu. Untuk suhunya, tinggal lihat aja nanti di akhir video dari segi suhu GPU yang ada di sini. Dan juga di sini dia itu membutuhkan 8 pin power. Ya sama seperti pada umumnya nanti GTX 1660 Super. Nih 8 pin power. Fan-nya dual ya cukup bagus lah untuk yang ada di sini. Dari segi desain ya standar aja sih, tapi ya nggak masalah, yang penting performanya. Dan juga nanti saya akan membandingkan yang ada di sini. Ini GPU dari Furion. Ya pasti kalian tahu lah Furion tersebut memang asli dari segi GPU-nya. Dan kita akan membandingkan aja untuk yang ini Furion dengan Taraski. Apakah ada perbedaan jauh atau tidak? Pasti kalian akan kaget lah di akhir video nanti. Dari segi kesimpulan di GPU kedua yang ada di sini. Port yang ada di sini juga sama ya, dan juga memiliki 8 pin power juga sama. Nih, untuk mereknya Furion. Kita akan uji aja nanti menggunakan ini. Dan itu aja dari saya, kita lanjut saja untuk pengujian dari segi informasi di GPU setnya. Ini saya kasih gambaran ya. GPU set dari Taraski dan juga Furion, kiri kanan. Dan ternyata dia itu sama dari segi speknya, dari atas sampai ke bawah.
Jadi bisa dibilang ini sama seperti standar pabrik pada umumnya di Nvidia, karena dia itu speknya sama seperti di website Nvidia dari segi kecepatannya maupun yang lainnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga sama-sama menggunakan memori dari Samsung, bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke pengujian. Untuk pengujian ini saya menggunakan Core i5 Gen 12 12400F dan juga RAM 2x8GB di kecepatan 3200 serta mempunyai ASRock B660 Steel Legend dan juga SSD dari Patriot, serta power supply-nya dari Montech Gamma 2 650W Gold seperti itu yang ada di sini gambarannya. Dan kita lanjut dari segi pengujian gamingnya. Tapi sebelum gaming ke Geekbench R15 dulu. Untuk yang ini pertama, Tarasky OpenGL mendapatkan di 238 fps, terbilang kencang, dan juga kalau bandingkan dengan Furion dia itu mendapatkan di 239 fps. Bisa dibilang ini sama lah, cuma terpaut 1 fps saja, tapi nggak masalah untuk yang ini. Bisa dibilang ini serupa dari segi Geekbench R15. Dan kalau kita lanjutkan dari segi gamingnya, di game GTA 5 di settingan 1080p dan juga settingan Very High, di Tarasky mendapatkan di 184 fps, dan juga Furion sama mendapatkan di 184 fps. Jadi performanya ini juga sama dari segi game GTA 5 di settingan Very High semua. Lanjut ke Battlefield 5 di settingan 1080p dan juga settingan High. Untuk Tarasky mendapatkan di 70 fps, sedangkan Furion di 69 fps, yang dimana lebih kencang Tarasky di 1 fps saja. Tapi nggak masalah sih kalau yang ini, terbilang sama-sama aja dari segi performanya, apalagi dari segi fps nya untuk game Battlefield 5. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan Very High, Tarasky mendapatkan di 125 fps. Kalau yang Furion mendapatkan di 124 fps. Terpaut 1 fps, terbilang ini sama dari segi game Apex Legends di settingan Very High. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan medium, Tarasky mendapatkan di 79 fps. Kalau yang Furion mendapatkan di 79 fps juga. Bisa dibilang ini sama dari segi performanya di game Need for Speed Heat di settingan medium. Lanjut ke game PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra. Untuk Tarasky mendapatkan di 136 fps untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan dengan Furion, dia itu mendapatkan di 138 fps. Kalau yang ini lebih bagusan Furion, cuma di 2 fps, tapi nggak masalah sih, terbilang sama dari segi game PUBG Steam di settingan ultra. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan High. Untuk Tarasky mendapatkan di 115 fps. Untuk yang Furion mendapatkan di 117 fps. Cuma terpaut 2, nggak masalah untuk yang ini, terbilang sama. Untuk game Dota 2 di settingan High. Lanjut ke Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan High. Untuk Tarasky mendapatkan skor di 26.848. Kalau yang Furion mendapatkan skornya di 26.350, terpaut di 500, hampir di 500 lah. Tapi ini terbilang sama-sama di 26 ribuan, jadi nggak masalah untuk yang ini, meskipun lebih tinggi di Tarasky. Lanjut ke pengujian Blender, yang dimana saya menggunakan project BMW, menggunakan GPU render GTX 1660 Super. Untuk Tarasky mendapatkan di 41 detik, dan juga Furion mendapatkan di 41 detik. Jadi bisa dibilang ini identik sama dari segi kecepatannya, dan apalagi CUDA core-nya juga terbilang sama, ya karena speknya sama sih dari segi GPU set dan juga yang ada di website di Nvidia untuk GTX 1660 Super di Tarasky maupun di Furion. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk Tarasky mendapatkan di 208 watt, untuk yang Furion di 210 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan High. Di yang motor paling tinggi keduanya, seperti contoh yang ada di sini gambarannya, terpaut 2 watt lebih tinggi Furion. Tapi nggak masalah juga sih untuk yang ini, terbilang sama, cuma terpaut 2 watt aja. Dan lanjut yang terakhir dari segi HW monitor untuk mengecek suhu GTX 1660 Super dari Tarasky. Untuk minimal yang mendapatkan di 42 derajat, terbilang ini dingin dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 73 derajat, terbilang ini dingin juga di bawah 80 derajat. Jadi terbilang ini aman lah dari segi suhunya, menggunakan dual fan dari GPU-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya,
Bisa dibilang ini ya, merek lain seperti contoh Furion, dia tuh identik sama dari segi performa, wattnya, dari segi render video maupun di render 3D, di render dia tuh performanya sama-sama aja ya. Itu kesimpulannya. Jadi intinya Tarasky dia tuh original dan juga performanya terbilang bagus, sama seperti merek brand pada umumnya yang dimana seperti yang ada di sini Furion atau Venom RX dan juga yang lainnya. Kalau yang seperti MSI Gigabyte serta Asus biasanya tersebut dia tuh bus clocknya ditinggikan, jadi berbeda lah. Tapi kalau yang ini dia tuh sama seperti bawaan di pabriknya atau sama seperti spek yang ada di Nvidia di websitenya, maupun yang Furion juga sama sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang keduanya ini terbilang identik sama, cuma berbeda sedikit di 1-2 fps maupun di wattnya. Terbilang itu nggak masalah sih, terbilang sama-sama aja, itu wajar cuma berbeda sedikit. Jadi kesimpulannya ini worth it banget di harga 2,2 juta kalau mencari yang baru, meskipun garansinya cuma 1 tahun. Kalau yang ini Furion itu 2 tahun ya, tapi ya berbeda lah untuk tiap distributor, itu beda-beda. Dan kalau kita bandingkan dengan GTX 1660 Super yang second di harga 1,6-1,7, ya tergantung pilihan kalian sih. Kalau ini yang aman dan juga baru, silahkan cari ini aja, Tarasky, itu garansi 1 tahun dari PT Adiraja Teknologi Nusantara yang ada kantornya di Jakarta. Meskipun terpaut di 500 ribuan lah untuk yang baru maupun yang second. Itu bebas pilihan kalian, mau beli baru maupun second. Untuk durability-nya jangka panjang aku belum ngetes ya, karena memang ini baru saya pegang aja beberapa hari dan juga harus saya kembalikan. Jadi ya aku nggak bisa menjamin juga untuk jangka panjang apakah masih awet atau tidak. Tapi masih aman juga lah untuk 1 tahun ke depan karena masih ada garansinya, garansi resmi, kurang lebihnya seperti itu. Dan semoga terjawab lah untuk kalian yang ingin membeli GPU yang baru. Jadi gak usah ragu untuk membeli mereknya Tarasky. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan videonya mengenai review beberapa PC seperti contoh yang ada di sini Tarasky dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.